Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama lagi dengan saya Bapak Hasanuddin sebagai guru mapel fikih. Oke, kita sudah menjelaskan tentang jual beli, maka kita akan beralih ke B, khiyar. Nah, kita lihat di sini pengertian khiyar. Pengertian khiyar menurut bahasa artinya memilih secara dua pilihan, sedangkan menurut istilah syara, khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Khiyar bermanfaat agar kedua belah pihak sehingga dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan dan keburukannya dengan melakukan jual beli agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Biasanya penyesalan terjadi itu dalam jual beli akibat kekurang hati-hatian, tergesa-gesa atau kekurang telitian. Coba perhatikan contoh yang saya tampilkan di sini. Nah, ini kurang teliti. Oke, kita masuk di dasar hukum khiyar. Dasar hukum khiyar. Hukum khiyar dalam jual beli menurut Islam adalah mubah. Tetapi jika khiyar itu dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta, maka hukumnya itu haram. Nah, coba perhatikan contoh di bawah ini saya tampilkan ada dua. Di situ telah memberikan contoh bahwa dia menipu seorang pembeli supaya barangnya cepat laku. Dan ada juga akibat proses jual beli tanah yang tidak sah dan bagaimana solusinya. Ya, ini. Oke, kita beralih ke macam-macam khiyar. Macam-macam khiyar dibagi menjadi 4. Nah, yaitu 1. Khiyar majelis. Jadi 4 macam yaitu khiyar majelis adalah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah, maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi. Penjual sudah tidak bisa membatalkan transaksi jual beli sebagaimana pembeli tidak dapat meminta kembali uangnya walaupun sudah mengembalikan barang tersebut. Nah, di situ ada mengatakan dulu barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, biasa itu ada tertulis seperti itu, ya. Nah, coba perhatikan di Alfamart dan sebagainya. Oke. Khiyar yang kedua adalah khiyar syarat, adalah hak penjual atau pembeli yang keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli setelah masih dalam masa tenggang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan khiyar syaratnya antara lain, khiyar syarat secara umum berlaku selama 3 hari 3 malam yang dimulai sejak terjadinya akad. Namun, hal tersebut tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, jika masih dalam khiyar lewat, maka transaksi jual beli itu tidak dibatalkan. Oke, dalam khiyar syarat harus ditentukan tenggang waktu secara cermat. Nah, ini. Oke, kita beralih ke nomor 3, khiyar aibi. Ya, atau cacat. Maksudnya itu aibi bahwa pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Cacat atau rusak tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli. Nah, kalau kita membeli harus hati-hati, perhatikan memang dulu ya. Jadi jangan sampai ada cacat, rusak ya, jangan sampai membeli buah masih busuk ya, dan sebagainya. Ini contohnya ya, saya tampilkan barang itu batal dibeli. Oke, kita masuk di nomor 4. Khiyar yang keempat adalah khiyar ru'yah, yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Khiyar ru'yah ini diberikan kepada pembeli, bukan kepada penjual. Dikehendaki dengan ru'yah ialah mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya. Nah, ini kalau melihat saja bukan dinamakan ru'yah. Nah, ini contoh ya, dia melihat memeriksa dulu barang sebelum dibeli. Dan dia juga ada contoh penjual jamu ya. Pembeli mengatakan, kenapa itu penjual mengatakan obat langsing? Tapi dirinya tidak langsing. Nah, itu juga sebagai contoh ya, itu contoh ya, contoh. Oke, jangan ambil hati ya. Nah, oke. Itu dulu materi untuk kali ini. Sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan anakku sehat semua dengan keluarganya.
Amin, amin. Oke, semoga anak-anakku bisa mengerjakan tugas nanti yang saya berikan, yaitu tugasnya sebagai berikut. Anda mencatat semua ya arti dari khiar, macam-macam khiar dengan artinya. Setelah itu Anda upload di e-learning. Lihat waktu untuk mengerjakan di e-learning. Nah, setelah itu Anda bikinkan clipping ya. Anda bikinkan clipping ya, bagaimana supaya clipping itu harus ada gambar ya. Clipping tentang jual beli dan khiar. Jadi di situ nanti dikumpul clippingnya pada saat masuk ke sekolah tatap muka ya. Nggak usah diupload itu clippingnya. Oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya harus ada gambar.